Universitas Riau program studi usaha perjalanan wisata. Nah, pada kali ini saya ingin bercerita sedikit nih mengenai histori singkat daerah tempat kelahiran saya. Jika teman-teman perhatikan, saat ini saya tengah berada di depan sebuah tugu monumen yang berada di Kota Duri. Buat teman-teman, pernah dengar nggak sih Kota Duri? Sebuah kota kecil yang menghasilkan minyak yang berkualitas terbaik, salah satu minyak yang berkualitas terbaik di dunia, yang berada di Riau. Mungkin pernah dengar ya, atau mungkin sama sekali nggak pernah dengar. Baiklah, welcome to Duri. Duri adalah ibu kota Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Nah, Duri berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatera sekitar 120 km dari Pekanbaru menuju Medan. Nah, Duri ini berbatasan langsung dengan Dumai di bagian utara, Kecamatan Pinggir di bagian selatan, dan Kecamatan Rantau Kopar di bagian barat. Dari dulu Duri sudah dikenal dengan sebutan Kota Minyak, di mana ia merupakan salah satu ladang minyak di Provinsi Riau. Nah, ladang minyak di Duri sudah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih berproduksi hingga saat ini. Memang dari segi luas wilayahnya, Duri hanyalah sebuah kota kecil, namun mampu menyumbangkan 60% produksi minyak mentah Indonesia. Dengan rata-rata produksi saat ini 400 hingga 500 ribu barrel per harinya. Hal ini dikarenakan 90% wilayahnya merupakan penghasil minyak yang berada di bawah naungan PT Chevron Pacific Indonesia. Yang dihasilkan meskipun tidak sebaik lapangan minyak minas, merupakan salah satu minyak dengan kualitas terbaik di dunia, yakni Duri Queen. Nah, pada bulan November 2016 lalu, ladang minyak dari Duri atau Duri Stempel mencapai rekor produksi 2 miliar barrel sejak pertama kali dieksplorasi pada tahun 1958. Berada di lajur jalan lintas Sumatera menjadikan Duri sebagai kota yang strategis. Strategis karena ada daerah Minas sebagai daerah penyangga, hingga produksi minyak Duri diperhitungkan di dunia. Nah, untuk mengenang semua itu, maka dibangunlah sebuah monumen sebagai simbol bahwa daerah ini dilegitimasi sebagai daerah yang memberi sumbangsih terhadap pemasukan negara dari sektor migas. Tentu semua itu tidak luput dari campur tangan Chevron selaku perusahaan swasta yang bergerak di sektor hulu migas. Duri dikenal sebagai kota atas minyak, bawah minyak. Maknanya adalah kalau atas minyak itu adalah kelapa sawit yang menghasilkan minyak, sedangkan yang di bawah adalah sumur minyak bumi. Karena itu tidak heran kalau Duri itu sangat panas, dan bahkan di beberapa waktu tertentu menjadikan Duri sebagai daerah yang sangat panas. Kawan-kawan bisa lihat sendiri ya, panas banget kan. Kalau tempat ini bagus untuk teman-teman yang ingin berjemur, jadi kawan-kawan tidak perlu jauh-jauh ke Bali, di Duri juga bisa kok. Konon katanya nih, saat penamaan kota ini menjadi Kota Duri, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sekitar. Saat Duri masuk ke dalam daerah otonomi baru atau DOB, timbullah polemik baru di mana masyarakat tidak sependapat dengan pemerintah Riau atas penamaan Kota Duri. Karena menurut mereka sebutan Kota Duri itu tidak mendasar dan bahkan bisa menghilangkan sejarah Mandau yang sebenarnya. Dan berarti Mandau ini akan kehilangan suku asli serta sejarah yang aslinya. Berdasarkan hal itu, terkuaklah sebuah fakta bahwa sebenarnya orang yang pertama kali menemukan daerah Mandau ini adalah bule-bule atau turis asing dari luar negeri. Dan untuk nama Duri ini sendiri diambil dari sebuah nama ladang minyak, yaitu Duri Field dan Duri Camp, dengan nama daerahnya Onder District Mandau.
Adapun suku asli yang mendiami kota Duri adalah suku Sakai yang sudah tergusur jauh di pedalaman hutan. Jadi kita sekarang nggak bakal bisa menjumpainya, ataupun kalau bisa itu sangat minim ya. Ada pula penduduk Melayu dan yang mayoritas dipegang oleh orang-orang Minang yang merantau. Kemudian ada suku Batak percampuran. Kemudian ada pendatang serta campuran dari berbagai suku lainnya. Nah, percampuran suku inilah yang membuat orang Duri mempunyai bahasa yang unik. Campuran dari bahasa Minang dan logat Padang serta bahasa Melayu. Benar-benar kombinasi yang unik. Jadi buat teman-teman nih, kalau punya kawan orang Duri atau kenalan orang Duri, jangan heran ya kalau misalnya mereka memiliki bahasa yang campur-campur. Kemudian di Duri ini terdapat beberapa atraksi wisata yang bisa kita jumpai. Memang tidak banyak karena kota Duri bukanlah desa wisata seperti desa wisata lainnya ya. Namun ada beberapa atraksi wisata yang bisa saya rangkum, di antaranya ada arah resort waterpark Duri, kemudian ada Haratyonika Waterpark yang berada di Jalan Stadion Nomor Ujung Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian ada pusat pelatihan gajah yang berada di Balai Raja. Jika kamu ingin melihat gajah nih yang patuh dan dapat diajar untuk bermain bola kaki bersama atau melakukan atraksi lainnya, kamu tidak harus ke Waikambas Lampung. Kamu juga dapat mengunjungi Duri di Kecamatan Mandau di Desa Subangan. Nah, jika kamu mengunjungi tempat ini, kamu tidak saja dapat melihat gajah-gajah itu beratraksi, namun kamu juga bisa menungganginya langsung, tentu dikawal oleh pawangnya sendiri. Tahu nggak sih teman-teman, gajah di Duri ini ternyata juga bisa aksi loh. Disebabkan rumah mereka atau hutan yang sering ditebang oleh pihak pabrik, mereka pun sering demo ke perumahan Chevron. Sebenarnya miris ya melihat keadaan ini, namun kejadian ini sangat unik. Kalau teman-teman mampir ke Duri atau bersinggah ke Duri, teman-teman akan melihat alat seperti berada di atas sana. Itu adalah angkuk-angkuk pengambilan minyak bumi. Nah, ini adalah tugu peringatan produksi mereka yang mencapai 1 miliar barel minyak bumi. Baiklah, sekian dulu wisata virtual yang dipandu oleh saya, Salsa Nabila. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan sudah mau mampir ke channel saya. Sampai jumpa di wisata virtual selanjutnya. Salam pariwisata. Bye.